Saudara, kondisi di tanah air sungguh berbeda dengan para anggota DPR di negara Swedia. Sederet tunjangan dan fasilitas yang diperoleh anggota DPR Indonesia nyatanya tak dimiliki anggota Dewan di Swedia. Mereka hidup bersahaja. Semua anggota DPR Swedia tak mendapat rumah, mobil dinas atau bahkan tunjangan membeli mobil. Parlemen di sana hanya memiliki 3 mobil dinas yang hanya diperuntukkan ketua dan para wakilnya untuk tugas parlemen. Selebihnya, para anggota Dewan Swedia menggunakan transportasi umum. Seorang anggota DPR Swedia dari Partai Sosial Demokrat mengatakan, kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat. Jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi. Saudara, kita ke sorotan lainnya. Ini soal rencana rumah dinas anggota DPR diganti tunjangan. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengecek rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan yang dianggap sudah tak layak. Indra bilang rumah dinas anggota DPR sudah banyak kerusakan. Indra mengungkap setiap harinya ada saja 15 laporan keluhan yang masuk terkait kondisi rumah dinas DPR melalui aplikasi pelayanan rumah jabatan anggota Kalibata atau Perjaka. Sejumlah kelurahan atau keluhan terkait dengan kelayakan rumah dinas seperti kebocoran atap rumah, banjir, adanya tikus hingga rayap. Sekjen DPR melalui kesepakatan pimpinan fraksi memutuskan mengganti fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan perumahan. Besaran tunjangan rumah dinas masih dikaji. Sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya. Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan yaitu masalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap, kerusakan-kerusakan di bangunan di isi bangunan yang isinya dari kayu pasti rusak dalam waktu jangka tertentu. Nah, ini yang sudah kami laporkan pada pimpinan DPR dan waktu itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Dari Sekjen DPR Indra Iskandar, saudara, ini perkiraannya anggota DPR mendapat tunjangan perumahan sebesar 30 hingga 50 juta rupiah. Angka ini berdasarkan riset awal hunian di sekitar kompleks parlemen atau kawasan Senayan. Saudara, baru saja dilantik pada 1 Oktober lalu, 580 anggota DPR periode 2024-2029 bakal mendapat tunjangan rumah bernilai fantastis, sekitar 50 juta rupiah per bulan. Pasalnya, para legislator Senayan itu sudah tidak lagi mendapat rumah dinas. Keputusan ini tertuang secara resmi melalui surat Sekretariat Jenderal DPR tanggal 25 September 2024. Ya, memang sih besaran tunjangan perumahan belum ditetapkan, tetapi jumlahnya disesuaikan dengan biaya sewa rumah di wilayah Senayan, Semanggi, Kebayoran atau Jabodetabek. Tapi kenapa ya harus di daerah sekitar Senayan yang terbilang mahal? DPR beralasan rumah dinas yang ada sudah tidak layak huni. Usai pengkajian besaran tunjangan perumahan akan dibahas bersama Badan Urusan Rumah Tangga DPR yang baru akan dibentuk. Dan nantinya tunjangan perumahan masuk dalam komponen gaji yang diterima per bulan. Kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabodetabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimal mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak
dengan 3 kamar. Sekjen DPR mengecek rumah dinas anggota Dewan di Kalibata, Jakarta Selatan yang dianggap sudah tidak layak. Menurutnya, setiap hari ada 15 laporan keluhan yang masuk terkait kondisi rumah dinas DPR melalui aplikasi pelayan rumah jabatan anggota Kalibata Perjaka. Sejumlah keluhan itu seperti kebocoran atap rumah, banjir, adanya tikus dan rayap. Sementara Ketua DPR Puan Maharani menyatakan tunjangan perumahan merupakan hak bagi anggota Dewan, termasuk bagi mereka yang sudah memiliki rumah pribadi. Sebagai anggota kan setiap anggota itu kan mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa kemudian nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau kemudian ada orang dari dapil datang dan lain-lain sebagainya. Ya, bila kita merujuk pada situs jual beli rumah seperti rumah123.com, harga sewa rumah di wilayah Senayan, Jakarta Selatan berada di kisaran 500 juta hingga 900 juta per tahun. Sementara itu di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan, harga sewa rumah per tahunnya berada di kisaran 400 juta hingga 1 miliar rupiah per tahun, saudara. Nah, sedangkan pada situs 99.co/it, harga sewa rumah di kawasan Senayan berkisar dari 500 juta rupiah hingga 1 miliar per tahun. Sedangkan di Kebayoran, harga sewa terendahnya di harga 200 juta rupiah per tahun. Keputusan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang baru tentu saja menuai kritik. Salah satunya dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formavi. Hal itu karena tunjangan perumahan sudah pasti akan menyedot anggaran negara yang cukup besar. Selain itu, saudara, seperti apa mekanisme pemberian tunjangan bagi anggota Dewan yang suami istri juga dipertanyakan. Belum berapa hari DPR baru ini dilantik, mereka sudah harus akan mendiskusikan atau dihebohkan dengan wacana penggantian rumah dinas dengan tunjangan bulanan gitu ya. Kita belum tahu nih besaran tunjangan rumah yang akan diterima oleh masing-masing anggota, tapi pasti tidak kecil. Itu akan menyedot anggaran negara yang cukup besar gitu ya. Nah kan pertanyaannya, ada begitu banyak anggota DPR yang sudah punya rumah. Ada juga anggota DPR suami istri gitu ya. Bagaimana DPR nanti akan menghitung tunjangan rumah mereka itu? Apakah dihitung sama rata saja? Ya, dengan adanya rencana pemberian tunjangan perumahan 30 hingga 50 juta rupiah per bulan menimbulkan tanya di benak masyarakat. Berapa total nominal yang diperoleh anggota Dewan tiap bulannya? Dimulai dari gaji pokok dengan besaran berbeda. Ketua DPR 5.040.000 rupiah, Wakil Ketua DPR 4.620.000 dan anggota DPR 4.200.000 rupiah. Selain gaji, DPR mendapat tunjangan diantaranya tunjangan melekat, tunjangan kehormatan, komunikasi, bantuan listrik dan telepon, dan lain-lain. Yang totalnya dalam sebulan, anggota DPR mengantongi uang lebih dari 50 juta rupiah. Bisa dibayangkan, bila tunjangan perumahan disetujui 50 juta rupiah per bulan, berarti legislator di Senayan mendapat lebih dari 100 juta rupiah. Soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan, karena seperti kita tahu kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR, kemudian pimpinan MPR, dan baru minggu depan kemungkinan kita akan membicarakan hal-hal yang lain. Belum dapat informasi mengenai itu, mungkin nanti akan ditanyakan karena kita di DPR ini kan tidak harus tahu mengenai kegiatan-kegiatan eksekutif. Nah sehingga itu nanti bisa ditanyakan saja kepada pemerintahan yang baru. Nanti rencananya seperti apa. Kita pertegas sedikit saudara terkait dengan deflasi, ini merupakan tanda penurunan daya beli meski pemerintah menampik hal tersebut. Dan di tengah turunnya daya beli masyarakat, Lembaga Legislatif DPR malah mengeluarkan anggaran baru untuk anggotanya berupa rencana tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Masyarakat pun merespons rencana itu. Mereka menilai kebijakan itu tidak memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Saya
Saya rasa sih harusnya DPR tuh memperhatikan masyarakat ya, bukan memperhatikan rumah mereka. Apalagi ini kan masalah deflasi itu bukan masalah yang sederhana ya, itu juga masalah yang berat dan bisa mengancam perekonomian Indonesia juga kalau secara keseluruhan. Dan menurut saya seyogianya rumah dinas yang sudah memang ada ya ditempati lah, nggak usah perlu ditambah lagi ada uang dana tersebut, tapi ya dana tersebut bisa dialokasikan untuk kebijakan lain. Sangat tidak setuju sih, soalnya dari DPR aja gajinya udah banyak banget ya, sedangkan masyarakat kita makin kesini yang miskin aja makin banyak begitu, jadi buang-buang aja sih duit buat pemerintah gitu. Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka menyebut tunjangan perumahan senilai 30 hingga 50 juta rupiah per bulan masih dikaji. Ya, semoga saja para wakil rakyat itu melihat dan memperhatikan realitas di masyarakat agar tidak ada kesenjangan antara yang mewakili dan yang diwakili. Anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Cindy Monica, menilai tunjangan rumah untuk anggota DPR sebesar 30 hingga 50 juta rupiah per bulannya wajar. Cindy menegaskan dengan nilai tersebut, anggota DPR harus memberikan kinerja berkualitas untuk rakyat. Kebetulan saya juga udah riset Mbak, rumah di sekitaran Jakarta Selatan, pokoknya yang dekat dengan kantor, memang harganya per bulan kisaran segitu. Jadi menyesuaikan dengan dulu kita dapat RJA di Kalibata, saya rasa tidak ada perubahan angka yang signifikan gitu. Dan yang kita tahu perlu dengan besarnya tunjangan ini, tidak itu harus menjadi tolok ukur kita juga memberikan kinerja yang berkualitas untuk masyarakat kita. Jadi segalanya pasti harus dipertanggungjawabkan. Iya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.